Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang urbanisasi dan pengangguran, yaitu anggotanya ada 3. Pertama, Saya David Mulia. kedua, Saya Ranti Sulistianingsih. saya sendiri Agnes Adelia Safa Putri. Baiklah, seperti yang kita ketahui, kesalahan pola pikir warga desa yang beranggapan bahwa kota besar dan ibu kota adalah kota impian yang menjadikan kehidupan layak bagi mereka. Padahal, untuk menjalankan impian mereka dibutuhkan pengalaman tinggi, kemampuan, ilmu, pengalaman kerja, gaya hidup yang sesuai di hidup kota. Nah, kalian tahu nggak apa itu urbanisasi? Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi merupakan hasil dari pembangunan perkotaan dan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi dinamika kota, terutama berhubungan dengan kemampuan kota sebagai daya tarik bagi orang yang bekerja dan hidup. Dampak dari pembangunan kota adalah pertama, fisik, tanah, lahan sampai hijau, distribusi fasilitas perkotaan, jaringan transportasi, pola gerakan ke pusat kota, pengembangan penggunaan lahan, isu-isu lingkungan, dan daerah kumuh. Kedua, secara sosial, pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas. Lanjut, faktor urbanisasi itu terdiri atas 2. Yang pertama faktor penarik, yang kedua faktor pendorong. Nah, faktor penarik itu ketersediaannya sarana dan prasarana yang lebih lengkap, peluang melanjutkan pendidikan yang lebih besar, jenis lapangan kerja lebih banyak dan bervariasi. Nah, faktor pendorong itu lapangan kerja terbatas, kemiskinan, keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keterbatasan lahan pertanian penduduk terutama di Pulau Jawa. Keuntungan urbanisasi itu ada 4. Yang pertama, memodern warga desa, menambah pengetahuan warga desa, menjalin kerjasama yang baik antar warga suatu daerah, mengimbangi masyarakat kota dengan masyarakat desa. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang akibat urbanisasi, di mana akibat urbanisasi mempunyai 4 faktor. Yang pertama, terbentuknya suburban, tempat-tempat pemukiman baru di pinggir kota. Yang kedua, makin meningkatnya tunakarya atau orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Yang ketiga, masalah perumahan yang sempit dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Dan yang keempat, lingkungan hidup tidak sehat, timbulkan kerawanan sosial dan kriminal. Nah, selanjutnya ada solusi permasalahan urbanisasi di Indonesia. Yang pertama, pemerintah daerah membentuk tim khusus yang terpadu dengan tugas secara selektif menyaring mereka yang berkeinginan melakukan urbanisasi, khususnya mereka yang memiliki keterampilan, pendidikan, kepastian tempat yang dituju kota, dan pekerjaan. Memberi limitasi waktu kepada kaum urban tersebut. Jika mereka bisa survive di kota tujuan dalam jangka 6 bulan misalnya, maka akan dipulangkan ke daerah asal. Selanjutnya, kebijakan bias kota mencakup 3, yaitu kebijakan menaikkan harga barang, pemusatan investasi di bidang industri. Yang ketiga, insentif pajak dan subsidi yang lebih mendorong pertumbuhan industri. Sektor informal di perkotaan ada 2, yaitu kebijakan untuk sektor informal perkotaan, 2 kaum wanita dalam sektor informal. Selanjutnya ada pengangguran di perkotaan. Salah satu konsekuensi pokok atas melonjaknya arus urbanisasi adalah meledaknya jumlah pencari kerja, baik di sektor modern maupun di sektor informal dalam perekonomian perkotaan. Selanjutnya ada teori ekonomi tentang migrasi desa dan kota. Pembangunan ekonomi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat berkaitan erat dengan kenyataan didefinisikan sebagai perpindahan tenaga dari daerah perdesaan ke kota-kota. Karena perekonomian perdesaan didominasi oleh sektor pertanian, sedangkan di perkotaan memusatkan kegiatan di sektor perindustrian.
Baiklah, itu tadi yang kita jelasin untuk teman-teman semua tentang urbanisasi dan pengangguran. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa kasih pertanyaan di bawah, like dan komen. Nanti bakal kami jawab satu persatu. See you next time. Bye.